Oke guys, perkenalkan nama saya Kadek Nopendi, NIM 2018 01 2011, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Saya di sini akan menjelaskan penerapan SMPK 3 di PT Alas Kaki Abadi Bandar Sibawono. Langsung saja ke videonya. Alright. Penerapan SMK 3 di PT Alas Kaki Abadi Bandar Sibawono. Apa itu pengertian SMK 3? SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang efisien, aman, dan produktif. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Dan selanjutnya, Undang-Undang untuk Pedoman Penerapan SMK 3, yaitu ada 5. Yang pertama, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan 87. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dan nomor 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerapan dalam Tenaga Kerja. Dan yang terakhir, 5, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang rambu bahaya di bangunan. Nah, dan selanjutnya peraturan perusahaan yang berkaitan dan diterapkan di perusahaan, yaitu menanti ketentuan jam kerja, melakukan check-in pada waktu masuk kerja dan check-out pada waktu peluang kerja, melakukan tugas atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bekerja dengan tertib, jujur, cermat, dan penuh semangat untuk mencapai tujuan perusahaan, memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, dan persatuan untuk menciptakan suasana kerja yang baik sesuai harapan perusahaan. Nah, selanjutnya, penyelesaian masalah K3 di perusahaan. Ada 4, yaitu memberitahukan kepada seluruh karyawan untuk melapor jika terjadinya kecelakaan kerja, rutin mengadakan simulasi supaya saat emergensi tidak panik dan bisa mengatasi. Memperbanyak himbauan dan ditempel dan memperbanyak himbauan yang ditempel di penyelesaian masalah K3 yang dilakukan oleh perusahaan, serikat pekerja dan pemerintah adalah dengan melakukan pendekatan secara personil, melakukan koordinasi serta pembinaan. Nah, selanjutnya tindakan yang dilakukan untuk melakukan masalah K3 ada 4, yaitu mencatat terkait masalah atau penyebab, melakukan pendekatan secara personil, melakukan koordinasi serta pembinaan, melakukan pendokumentasian dan dilaporkan saat rapat rutin, melakukan inspeksi kepada karyawan. Nah, mengembangkan kontribusi K3 di perusahaan, yaitu ada 3, membuat laporan tentang pelaksanaan K3 di tempat kerja, melakukan inspeksi rutin di setiap bagian di perusahaan, menampung semua pendapat seluruh pekerja mengenai pelanggaran K3 di perusahaan. Oke, dan ini yang terakhir, kontribusi dalam K3 perusahaan. Tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia banyak menyebabkan kerugian secara ekonomi baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. K3 merupakan salah satu faktor penting tercapainya standar kinerja karyawan. Selain itu, lingkungan kerja dan kompetensi karyawan juga sangat berpengaruh bagi kinerja karyawan.